Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik dan hukum seringkali dipandang sebagai dunia yang kotor, penuh kepentingan dan jauh dari agama. Tidak jarang kita mendengar ungkapan bahwa agama sebaliknya tidak dibawa ke ranah politik dan hukum. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan bagaimana praktik politik tanpa moral melahirkan ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah dakwah memiliki tempat di ranah politik dan hukum, ataukah agama hanya cukup diam di ruang ibadah sementara kebijakan publik berjalan tanpa nilai keadilan? Secara hakikat, politik dan hukum adalah instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun ketika politik dipisahkan dan nilai moral dan spiritual yang terjadi adalah dominasi kepentingan pribadi dan kelompok, dalam konteks ini dakwah di ranah politik dan hukum bukanlah upaya merebut kekuasaan atas nama agama, melainkan upaya menanamkan nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan proses pengambilan kebijakan dalam penegakan hukum. Dakwah berfungsi sebagai kontrol moral agar kekuasaan tidak berjalan tanpa arah dan hukum tidak tajam ke bawah namun tumbuh ke atas. Al-Quran secara tegas menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan harus berlandaskan amanah dan keadilan, bukan hanya kepentingan. Selain itu, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 Allah juga berfirman yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Di mana Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pemimpin adalah pihak yang paling besar tanggung jawabnya. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks kontemporer dunia, dakwah dalam politik dan hukum harus dilakukan dengan pendekatan inklusif dan konstitusional. Dakwah tidak boleh menjadi alat provokasi atau polarisasi, melainkan menjadi sumber etika publik. Pendakwah, akademisi, dan tokoh agama memiliki peran strategis sebagai penjaga moral publik, baik melalui edukasi politik yang santun, kritik hukum yang konstruktif, maupun advokasi keadilan sosial. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dakwah dan politik tidak harus saling meniadakan. Dakwah hadir bukan untuk memonopoli kekuasaan, tetapi untuk menyucikan niat, meluruskan tujuan, dan mengawal keadilan. Politik tanpa dakwah akan kehilangan arah moral. Sebaliknya, dakwah yang tanpa kebijaksanaan dalam politik akan kehilangan hikmahnya. Mari kita jadikan dakwah sebagai cahaya dalam ranah politik dan hukum, agar kekuasaan berpihak pada keadilan dan hukum benar menjadi pelindung bagi seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.